ilmu ataupun harta. Ini banyak orang yang tidak mau meminta harta dari setan, tapi banyak orang yang tidak sadar minta ilmu kepada setan. Misalkan apa? Saya terbuka aja ya. Tenaga dalam Bapak, kebatinan, susuk ya, tidak sederhana susuk ini. Kemarin ketika di Hong Kong ada ahwat yang katanya ketika pergi ke Hong Kong itu disusuk 6 agar menarik wajahnya dan agar atasan senang bawahan senang. Datang ke sana, apa yang terjadi? Karena salah satu permintaannya agar disenangi laki-laki, maka banyak laki-laki yang senang. Setan di dalam kolbunya membuatkan wanita ini ingin terlihat cantik setiap saat, jadi bersolek. Akhirnya laki-laki datang jadi pelacur Bapak Ibu dalam 2 tahun di Hong Kong. Nauzubillahimindzalik. Dan sadar ketika diruqyah. Kenapa saya ini gelisah? Kenapa tidur saya selalu telat? Kenapa wajah saya banyak jerawatnya rusak? Kenapa malas sholat dan lain-lain. Ternyata setelah dicek, Masya Allah, setan di dalam dirinya dari susuk tersebut. Nanti akan saya tunjukkan teman kita dari Pelabuhan Ratu kemarin datang ke Jakarta di terapi. Ada seorang pemuda suka dikeroyok sama anak-anaknya anak SMA ya. Kemudian dia nyari ilmu kebal ke Banten Pak. Dia menjadi kebal, tapi setelah kebal dia senang mukulin ibunya. Ya, usia anak kelas 2 SMA ya. Bapaknya kan mulai aneh, dari mana ini? Kenapa begini? Akhirnya dia bawa ke sana. Masya Allah, setan yang keluar Pak. Nanti kita saksikan ya setelah ini. Baik, itu adalah perilaku syirik ya. Syirik itu syirik yang besar ya. Syirik yang besar itu minta ilmu, minta harta kepada setan secara terang-terangan. Nah ini dia. Kalau tidak tahu kan ada Allah tidak menghukumnya, tapi Allah akan menunjukkan, akan menggiring manusia itu agar dia faham. Mudah-mudahan kita yang termasuk di sini adalah orang-orang yang Allah rahmati. Baik, teman-teman semuanya, syirik itu ada 2 jenis. Syirik yang besar atau syirkul akbar. Yang kedua adalah syirkul asgor, syirik yang kecil. Ini banyak dai-dai membahas ini tapi tidak efektif karena tidak bisa membuktikan. Semoga Allah membuktikan di sini kepada kita semuanya, kepada diri kita. Syirkul akbar itu apa? Seperti tadi, menjadi dukun ya, termasuk pergi ke dukun, hati-hati. Itu bisa menjadi syirik yang besar. Meskipun bukan syirkul akbar, tapi Rasulullah SAW mengatakan barang siapa pergi ke dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka 40 hari sholat kita tidak diterima. Ya, bayangkan kalau kita rutin ke dukun Pak. Saat ini belum ada solusi sebelumnya, tapi sekarang solusinya adalah Al-Quran. Pengetahuan sudah datang, jadi tidak ada alasan kita untuk pergi ke dukun lagi. Mari bikin dukunnya bangkrut ya. Nah, yang berikutnya syirkul asgor. Ini sangat kecil sekali. Syirkul asgor terbagi menjadi 4. Syirku khofin atau syirik ketakutan Pak. Di Sukabumi setannya kan macam-macam. Ada kuntilanak, ya enggak? Ada apa lagi? Pocong, ganderwo, ya enggak? Dulu kolor hijau sampai ke sini enggak ya? Enggak. Ya, ada tuyul. Nah, ketika Bapak takut sama pocong melebihi takutnya kepada Allah, maka itu sudah syirku khofin, syirik ketakutan. Ibu, ketika ada pocong kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ya. Ketika misalkan tengah malam Ibu di sini sendirian, mati lampu, tiba-tiba di sana di jendela ada yang memperhatikan Ibu, rambutnya panjang keriting. Apa yang Ibu lakukan? Lari atau mengejarnya? Kalau lari artinya takut kan? Ya. Kalau mengejarnya artinya berani. Nah, ketika masih takut sama setan, setan akan mudah masuk. Ini salah satu pintu masuk setan. Takut kepada setan. Baik. Berikutnya syirkul mahabbah. Kita lebih mencintai dunia pada intinya daripada Allah. Ya. Berikutnya syirkul ta'ah. Lebih taat kepada suami daripada taat pada Allah. Misalkan Ibu, Mama lebih cantik nggak pakai kerudung mah. Sementara Allah memerintahkan kita berjilbab. Karena kita taat pada suami dan tidak taat pada Allah, sudah masuk ke dalam koridor syirkut ta'ah
atau kita lebih taat pada pemerintah, lebih taat pada bos kita, ya. Baik. Berikutnya syirkus sagiron, syirik yang sangat halus. Bagaimana? Ketika kita sholat, kata Rasulullah, memperbaiki sholat kita, ingin dilihat teman kita, itu syirkus sagiron, syirik yang halus. Ketika saya duduk di sini Bapak Ibu semuanya karena ingin terkenal misalkan ya, karena ingin sesuatu, ingin nilai dari Bapak Ibu, bukan nilai dari Allah, itu sudah masuk syirkus sagiron. Masya Allah, ini adalah salah satu pintu masuk setan. Yang kedua adalah anarkisme setan. Ya, Bapak Ibu semuanya, permusuhan setan kepada manusia. Sejak kapan permusuhan ini? Sejak kapan? Sejak Adam alaihissalam diciptakan. Saat itu Allah memerintahkan sujud kepada seluruh seluruh makhluk, dan iblis tidak mau bersujud. Makanya saat itu iblis diusir, dilaknat, dari rahmat menjadi laknat, dari langit ke bumi, dari surga ke neraka nanti. Makanya saat itu iblis bersumpah, saya akan jerumuskan seluruh cucu Adam ke dalam neraka, kecuali orang-orang yang mukhlis di antara mereka. Dan Allah izinkan, Pak. Makanya iblis saat ini menjadi konsultan kepada setan-setan. Ya, konsultan setan-setan. Bayangin Pak, iblis masih hidup. Berapa usianya? Usia bumi ini 7.000 tahun Pak. Dari Adam alaihissalam sampai saat ini. Ya, 7.000 tahun. Bayangkan sudah tua sekali. Jenggotnya pun sudah putih kali ya. Sudah merah mungkin, ya. Makanya ulama-ulama manusia digodanya sama ulama-ulama setan. Ketika manusia tidak bisa digoda, setan akan datang kepada iblis mungkin dan berkonsultasi untuk menjerumuskan orang ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan didatangi setan. Setan akan datang kepada umatku dalam semua urusannya, begitu. Orang bodoh digoda dari kebodohannya. Orang berilmu dibuat sombong karena ilmunya. Ya, ini dia. Begitu ya. Nah, itu dia, sirkus sagiron. Anarkisme setan. Nah, ibu-ibu semuanya, menjadi praktisi ruqyah itu mudah sekali, ya. Dalam beberapa saat lagi Bapak Ibu akan berubah, insya Allah. Setelah saya contohkan nanti, mudah sekali. Namun resikonya adalah dimusuhi setan, Pak. Siap, Pak, dimusuhi setan? Siap memusuhi setan? Yakin? Enggak takut lagi? Bagaimana kalau istrinya yang ditakuti setan? Bagaimana kalau anaknya diintai setan? Siap tidak? Ibu siap tidak putrinya diganggu setan? Diintai setan? Ayo, mulai berpikir. Ya, kita siap tidak siap sudah dimusuhi setan, dan selalu diintai setan, Bapak. Selalu diintai setan. Makanya lebih baik deklarasikan permusuhan dengan setan-setan ini agar mereka gentar, Pak. Agar mereka keluar buru-buru sebelum diruqyah. Ya, agar mereka gentar takut ya, teman-teman semuanya. Berikutnya adalah jin keturunan. Ini pun bisa menyebabkan gangguan setan kepada kita. Gangguan jin dalam tubuh. Misalkan bapaknya dukun atau ibunya dukun atau bapaknya punya ilmu kebatianan, istrinya, anaknya akan sakit-sakitan. Sakitnya dari mana? Dari kolbu tadi ya, sampai kepada jasad. Ini akan saya buktikan biiznillah Bapak Ibu semuanya ya. Berikutnya menyerupai setan. Tidur tengkurap, kukunya panjang, tidak suka mandi. Ya, apalagi habis junub tidak mandi. Terus apalagi ya? Makannya sambil jalan-jalan pakai tangan kiri. Ya, itu menyerupai setan ya. Adik-adik tidurnya jangan tengkurap ya. Iblis tidurnya tengkurap. Kemudian berikutnya kebodohan karena kita tidak tahu. Ya. Berikutnya ain, seseorang yang hasad kepada kita. Ya, nanti saya bahas ini. Berikutnya tidak punya kekuatan hati ini. Jadi hati itu ada bentengnya. Ya. Teman-teman yang kena sihir, ini bentengnya sudah runtuh. Saya akan kasih tahu saya akan beritahukan bagaimana caranya membangun benteng hati ini. Baik. Berikutnya dikirim tukang sihir. Ada orang yang dengki kepada kita. Ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian berikutnya ritual pengisian ilmu hitam tadi ya. Reiki, Mahatma, Satria Nusantara, semua ilmu-ilmu pengisian
Kalau di Jampang mah ada ngamat, katanya ngamat ya, kayak harimau gitu kan. Kalau marah dia aktif, mau jadi Jet Li, mau jadi apa. Nah itu adalah ilmu-ilmu syaitan Pak. Bahkan ada yang lembut. Bapak ingin hafal Al-Quran 30 juz, tidak usah ngafalin, tidak usah mondok. Minta ke kiai, ditiupkan semalam hafal. Itu ilmu syaitan. Dan sempurna hafalannya memang. Sampai artinya, tafsirnya, per ayatnya. Saya sudah pecat tim rehab hati yang punya ilmu itu, sudah saya pecat. Dia sarankan untuk taubat, tidak mau. Bahkan bisa bahasa Pak, Bapak hati-hati. 5 bahasa, hanya 1 kali tiupan, atau hanya berapa hari puasa. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Teman saya ada satu lagi Jepang. Ternyata ketika dia ketemu orang Inggris, jin dari Inggrisnya aktif. Ketika ketemu orang Jawa, jin dari Jawa aktif. Ya, begitu. Berikutnya, puasa pati geni, Pak. Nah, puasa mutih. Amalan-amalan nurbuat. Amalan-amalan sholawat nariyah. Yang dibacakan sekian ratus kali dipuasain. Ya, ada orang bisa mindahin hujan. Ada orang yang kebal. Ini adalah ilmu-ilmu syaitan. Kita akan bahas dan akan buktikan, ya. Tidak ada diskriminasi di sini, Pak. Al-Quran ini adalah furqon, pemisah mana yang hak, mana yang batil. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, nanti syaitannya grogi, Pak, dan teriak. Itu dia syaitannya. Kalau ada yang bereaksi, nanti ucapan hamdalah, Allah telah tunjukkan musuh kita yang selama ini menyakiti kita. Baik, siap teman-teman? Berikutnya syahwat. Marah yang berlebih, kemudian sedih yang berlebih, adik-adik ya. Kemudian kecewa yang berlebih, takut yang berlebih, bisa masuk setan. Kenapa? Setan hanya menakut-nakuti, Pak. Karena kita takut maka dia masuk. Ya, baik. Berikutnya sering ke dukun. Nah, makanya harus saya sebutkan ciri-ciri dukun, Pak, agar tidak tertukar. Mana dukun, mana ustadz, mana dukun, mana kiai yang sebetulnya. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Yang pertama, dukun suka bertanya nama ibu kandung. Ya, dukun itu. Jadi kalau berobat itu ibu kandungnya ditanyain namanya. Padahal umat Islam dinasabkan kepada ayahnya. Baik, dan ini sesuatu yang haram, menasabkan kepada ibu, ya. Berikutnya, meminta pakaian bekas, Pak. Celana dalam, baju dalam, kaos dalam. Mohon maaf ya. Makanya ibu-ibu jangan digantung sembarangan. Ada sihir dari sana. Kenapa dari kaos dalam? Ini, Pak, kaos yang di dalam itu kena keringat kita. Dan ada bau keringat kita. Jadi dukun akan memberikan kepada setan, cari orang yang baunya seperti ini di kampung ini, sakiti dia. Buat dia tinggal kulit dan tulang. Buat dia jomblo. Buat keluarganya cerai. Sihir tafrik namanya. Buat keluarganya tidak maju-maju. Ini, Pak, ini bukan mitos, fakta di lapangan, ya. Demikian. Karena bau kita itu beda, betul nggak, Bu? Beda nggak bau suami sama bau tetangganya? Nggak tahu ya. Alhamdulillah. Tadi yang keceletot berarti nggak konsentrasi gitu. Ya. Berikutnya, terkadang minta hewan untuk disembelih, Bu, dengan kriteria tertentu. Ya, misalkan tolong cariin ayam yang bulunya berwarna pink, matanya pink, terus kakinya pink, lidahnya pink. Itu kan sulit. Kita akan berusaha mencari ayam itu sampai ke Kalimantan. Ini namanya sirkut ta'ah, taat kepada dukun melebihi taat kepada Allah. Dari pintu syirik ini setan masuk dengan mudah. Makanya dukun suka maksa karena jinnya agar mudah masuk ke tubuh itu. Baik, berikutnya menuliskan jimat atau membacakan mantra. Jimat seperti ini ya, dilihat. Nah, seperti ini. Dilipat-lipat, dimasukkan ke dompet. Suruh dibawa kemana-mana kecuali ke kamar mandi, katanya. Saat ibu di Jakarta, nanti ibu kebelet, dompetnya ditaruh di luar, diambil orang. Ya. Ada yang masih bawa nggak nih? Aduh. Ya. Tolong dikumpulkan sebelum itu membahayakan Anda. Ya.
Karena itu Pak tidak bisa diruqyah orang yang masih percaya kepada hal demikian. Tidak ringan hukumannya Bapak. Tapi itu masa lalu tidak apa-apa ya. Kalau ada besok dibawa ya, dibawa dikumpulkan kita bakar. Berikutnya memakai isim sama ya tulisan Arab. Kemudian menyuruh pasien untuk mengurung diri di tempat tertentu tanpa cahaya 2 hari 3 hari tidak sholat Bu. Terus menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air. Baik, ciri-ciri dukun yang lain meskipun pakaiannya seperti saya misalkan ya, pulangnya menitipkan jimat, keris, sesuatu yang digantungkan untuk suruh dikubur di depan rumah, ditempel di pintu, meskipun bentuknya ayat kursi Pak ya, itu tidak sopan kepada Al-Quran. Ayat kursi disuruh jadi satpam, jaga rumah. Ada jimat untuk menjaga dari kebakaran. Jimat itu sendiri akan terbakar, bagaimana menjaga kebakaran ya. Nanti kita akan bahas mengenai jimat nanti ya. Baik, berikutnya jadi ciri dukun itu dia memberi bekal Pak, pulangnya diberi bekal ya. Baik, berikutnya memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar kemenyan ya. Berikutnya berkomat kamit dengan kata yang tidak dipahami. Berikutnya penyihir memberitahu nama kampung halaman, nama lengkap pasiennya, nama lengkap nama lengkap orang tuanya, kadang-kadang kemana rumahnya menghadap, pintunya ada berapa jin di dalam rumahnya, terus dia tarik-tarik masukin ke botol. Itu manusia-manusia wali-wali setan ya. Ini harus diberantas. Bagaimana memberantasnya? Buat mereka bangkrut dengan belajar ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Setuju Pak? Setuju, harus setuju ya. Baik. Berikutnya meminta mahar atau tarif tertentu yang tidak boleh dikurangi. 7.770.000 rupiah Pak. Nah, tidak boleh dikurang ditambah. Atau memberi tarif yang memberatkan. Begitu masuk 500.000, nanti pulang ditagih 5 juta sampai diutangin. Ya, itu sudah ditangkap ya, di televisi ada ya. Itu bukan ustadz, itu dukun ya. Dukun yang dianggap ustadz sama masyarakat yang awam. Berikutnya memakai mediasi Pak, ditransfer ke binatang, ditransfer ke telur. Dia bekam, tapi di bekamnya itu keluar belatung. Itu apa-apaan begitu ya. Itu adalah sihir. Seperti itu ya. Kemudian ada juga mengeluarkan jin dengan jin lagi. Jadi dia peruqyah mengakunya, tapi dia kesurupan dulu untuk meruqyah itu. Di Sukabumi, di daerah saya di sana Sukabumi Selatan, ada orang yang berobatnya setiap hari itu saja, jam sekian. Dan ketika dia di hari itu dia ngomongnya berubah Pak, suaranya jadi anak-anak. Nah, baru dia bisa mengobati. Jadi dia harus kesurupan dulu. Itu setan. Ya, ada peruqyah yang meruqyah harus kesurupan dulu dianya, baru ribut sama setannya. Itu juga peruqyah syirkiyah, dukun ya. Baik, berikutnya menyuruh mandi dengan bunga 7 rupa. Mandi dari 7 sumur, 7 tampian, 7 walungan, ada 7 lautan Pak. Terakhir, itu capek sekali ya. Suruh mandi dari 7 lautan. Berikutnya lagi memberi amalan wirid yang overdosis Ibu. Hati-hati. Wiridkan ya Hayyu ya Qayyum selama 10.000 kali dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Itu dikasih wirid 10.000 itu teler Pak. 10.000 itu banyak sekali. Ya, bisa-bisa baru 7.000 dia udah lupa, tasbihnya jatuh, dia ulang lagi. Jadi 14.000 terus. Nah saat linglung itu setan masuk. Itu amalan yang disebut dengan bid'ah. Mohon maaf saya nyebut bid'ahnya pelan-pelan. Ya. Ya, baik. Berikutnya melakukan pelecehan seksual. Mohon maaf ya. Berikutnya bergantung kepada jimat. Ya, tadi ya. Sekali lagi, meskipun bismillahnya kenceng tapi bacaan lainnya pelan-pelan, ya itu adalah dukun. Atau dia berkomat kamit dengan bahasa yang tidak dimengerti, Pak. Sima aing sima mau datang aing lumpat. Itu yang aneh gitu. Kadang-kadang ada mantra yang nggak ngerti, dimengerti, dia sendiri nggak ngerti. Ini dukun ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu sudah mengetahui mana dukun, mana kiai. Ya, sekali lagi kalau itu ada pada kiai Anda, pada ustadz Anda, tinggalkanlah, ganti dengan yang syar'i insyaallah. Ada pesan Pak? Tidak ya, baik. Pak Rahmat semangat sekali. Jadi ada 50 ciri sekarang.
seseorang yang terkena gangguan jin, Pak. Ini saya akan estafet ya. Yang pertama, gangguan emosi. Emosi tidak stabil, ragu, was-was, takut, paranoid, cemas, tidak fokus, kuliah, sekolah tidak fokus, hafal Al-Quran hilang-hilang bacaan hafalannya, ya. Kemudian pelupa akut, pikun, 35 udah pikun, Pak, sering lupa, ya. Itu gangguan setan kepada akal kita, kepada emosi kita, kepada kolbu kita. Ini yang pertama ya, emosi. Yang kedua, gangguan pada ibadah, tidak khusyuk, lupa rakaat sholat, malas ibadah dan senang bermaksiat. Ini ada rivalnya. Kemudian sesak napas saat baca Quran, adik-adik. Itu bukan paru-paru, bukan jantung. Sesak napas saat baca Quran itu bukan paru-paru, itu syaitan. Jelas sekali. Berikutnya, melihat jelmaan makhluk jin. Ini anak-anak, katanya anak indigo ini bisa melihat bisa melihat makhluk jin, bisa mengobati. Ini karomah. Bukan karomah, itu musibah. Musibah dari mana? Dari perilaku orang tuanya, ayah ibunya. Jadi yang harus diruqyah selain anaknya juga ayah dan ibunya. Tiga-tiganya, Pak. Kadang-kadang yang lebih parah adalah ibu bapaknya kadang-kadang. Ya. Kalau orang ayah ibunya adalah orang yang baik, kakek neneknya. Kalau kakek neneknya keturunan Prabu Siliwangi misalkan. Oh. Iya betul, Pak. Saya keturunan Pakuan Pajajaran. Jadi kadang-kadang saya jadi harimau. Itu setan, Pak, ya. Kadang-kadang dalam acara tahlilan ada yang kesurupan. Ini kakeknya minta kopi panas, kopi pahit. Apalagi kopi Nescafe. Itu adalah gangguan setan, Pak. Itu setan. Bagaimana cara menanganinya? Jewer telinganya, bohong kamu bukan kakeknya. Kakeknya sudah mati. Kakeknya sudah dikubur. Ini setan. Ruqyahlah, bacakan ayat-ayat ruqyah, Pak. Ya. Selanjutnya, depresi, linglung sampai taraf kegilaan. Jadi orang gila di Sukabumi bisa diruqyah, Pak, insya Allah sembuh. Ya, di mana di Cilenek itu ada rumah sakit jiwa. Bantu ruqyah masal ke sana nanti ya, teman-teman dari sini. Mudah sekali. Ya. Berikutnya, mendengar bisikan, ibu suruh memarah-marahi anaknya. Ya. Misalkan bapak ada bisikan untuk memaki istrinya atau bahkan mencekik anaknya. Kalau sedang pegang pisau, saatnya bunuh, saatnya bunuh. Begitu. Ini adalah gangguan setan yang jelas sekali. Ya. Berikutnya bisikan untuk bunuh diri, untuk loncat, untuk menabrakkan diri. Ingat ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan 3 fitrah tadi adalah gangguan setan. Berikutnya jomblo menahun. Ya. Alhamdulillah saya sudah mengakhiri kejombloan saya beberapa bulan yang lalu. Ya. Jadi laki-laki di atas 30 belum nikah-nikah ya. Apalagi sudah 35, 36 belum berpikir untuk nikah, segeralah cek dengan ruqyah syariah. Baik, berikutnya saya punya tunangan tapi ketika mau nikah batal. Nah, atau berulang-ulang demikian, ya. Saya melihat istri saya kok banyak ubannya, padahal belum ada. Melihat istri saya wajahnya gelap atau kebalikannya, ya. Ini adalah sihir pemisah. Baik, sihir pemisah tidak hanya memecahkan rumah tangga Bapak Ibu semuanya, tapi juga memecahkan penjual dan pembeli. Tapi juga memecahkan pelanggan dan penjual, maaf customer ya. Tapi juga memisahkan adik kakak, ayah ibu. Jahat sekali. Baik, memisahkan 2 orang yang bersahabat, juga memisahkan suami istri. Ingat dalam hadis yang sahih, di lautan sana iblis dan bala tentaranya akan berpesta ketika ada setan yang berhasil memecahkan sebuah rumah tangga. Dan ada satu kerajaan iblis yang khusus bergerak di bidang marketing pemisahan ini, pemisahan rumah tangga. Ya. Jadi mereka punya marketing, Pak, dan laku Pak dagangannya itu neraka jahanam ya. Untuk neraka jahanam ini iblis punya marketing tersendiri. Salah satunya di rumah, di pasar, gitu ya. Kata Rasulullah kan demikian. Baik, berikutnya sihir perceraian. Ingat, yang mau cerai, yang diambang perceraian atau sedang kasus cerai, cek. Atau yang sudah cerai, cek dengan ruqyah. Yang sudah cerai, ya, yang sudah cerai. Atau yang sudah cerai tidak mau nikah lagi, tidak merasa butuh dengan suami. Ya, mohon maaf ini saya tidak menyinggung siapapun, tapi ini yang harus saya katakan. Ini yang harus saya beritahukan kepada saudara-saudari saya. Berikutnya galau tingkat akut. Ya, galau menahun tidak sembuh-sembuh.
Ya, putus pacaran 3 tahun yang lalu sampai 2 tahun ke depan belum sembuh-sembuh. Atau pacaran 5 tahun, 10 tahun, kayak kredit mobil Pak, nggak beres-beres, nggak nikah-nikah. Ya itu dicek ya, karena pacaran itu sangat rentan dengan dosa ya, begitu. Termasuk tidak nikah, ini sangat rentan dengan dosa. Orang yang memiliki hodam akan dihalangi untuk nikah Pak, karena akan banyak dosa di situ. Dosa-dosa itu akan memperkuat benteng setan di dalam tubuh. Baik, berikutnya suka minder total, malu ketemu lawan jenis, sedih berlebih, merasa tertekan, sering menghayal, sering menyendiri. Baik, sekarang gangguan pada fisik. Nah, kalau tadi psikis, ini pada fisik kita. Jantung sering berdebar. Ya, sesak napas. Baik, sakit menahun yang tidak terdeteksi medis. Ini apa saja? Vertigo, migrain Pak, dengung di telinga, sakit gigi, rambut yang rontok Pak, sampai ketombe, sampai gatal-gatal di kepala, ya, jerawat, sampai hipertensi, jantung bocor, jantung koroner, paru basah, kanker darah, eksim, pengapuran, bel pasi, stroke ringan, asam urat, sakit pegel. Semua penyakit yang bisa sembuh dengan bekam bisa sembuh juga dengan ruqyah syariah jika caranya tepat. Karena intinya hijamah pun menarik setan dari dalam tubuh selain oksidan dan darah kotor. Ya, ini sama, sejalan. Berikutnya kedutan, kesemutan di tubuh, mencium bau di rumah Bu, bau wangi tapi tidak ada wanginya, bau busuk tapi tidak ada baunya. Di pelapon, di para banyak tikus, geladak-geluduk ke sana kemari, banyak semut. Masya Allah di ruqyah itu hilang Pak. Ya, saya kaget ketika pulang bukan rumah. Saya yang membuktikan demikian. Ketika ruqyah rumah, semut-semut di rumah hilang, tikus-tikus di rumah hilang, bahkan ada yang pada mati setelah di ruqyah rumah. Ya, banyak sekali testimonialnya. Karena banyak semut di rumah pun tidak enak kan, betul nggak? Baru 3 menit udah bereng, 3 menit bereng, ya, yang tidak wajar tentunya ya. Baik, berikutnya melakukan tindakan di luar kendali, punya kepribadian ganda. Ya, berikutnya keguguran, masalah rahim, sakit saat haid, pendarahan, sesar, masalah lambung, pendarahan akut, sakit bekas operasi, bekas kecelakaan. Ini kemarin di Papua saya buktikan Ibu, ada yang kecelakaan, sakit 18 tahun nggak sembuh-sembuh, ternyata itu gangguan setan. Ya. Kemudian ada ginjal, usus buntu, wasir, tidak bisa melakukan gerakan salat, kerusakan saraf, stroke, sulit sakaratul maut. Itu di Papua. Ya, di Papua kemarin ada teman saya, tim saya yang ada kakek-kakek katanya Pak, usia 91 tahun, sudah 4 jam meninggal, batuk lagi. Artinya hidup lagi kan? Setelah batuk, tubuhnya lemes karena sudah kakek-kakek. Tapi si AA-nya bangun. AA-nya Pak, Ibu, si AA-nya saja yang bangun. Jadi yang lainnya lemes, itunya bangun. Ini teman saya 200 km Pak dari Bopendigol ke arah Merauke di tengah hutan ke sana, Wisnu itu yang ke sana. Kemudian dia ruqyah pakai daun bidara dan Al-Baqarah. Dia bacakan Al-Baqarah. Dia nangis. Ya bayangkan malu mungkin. Setelah dicek di rumahnya banyak jimat. Dia kumpulkan mungkin jimat-jimat pengasihan dan lain-lain ya, Allah alam bisawab. Kemudian alhamdulillah besok paginya meninggal jam 10. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti ruqyah syariah ini mempercepat kematian, bukan. Ya. Ketika saya di Medan ada yang tanya, Ustadz gimana caranya saya pengen ruqyah orang tua saya agar cepat mati, Ustadz. Salah Pak, bukan begitu maksud saya. Maksudnya yang sekaratnya lama Pak, 2 hari, 3 hari sampai 70 hari Bu. Hidup segan, mati pun nggak mau, begitu ya. Ruqyahlah barangkali ada penghalang, begitu. Baik, berikutnya teman-teman impotensi, ada yang impotensi. Ya. Mandul. Kalau Ustadz Rahmat terapi infertilitas, kesuburan. Masya Allah bisa dengan ruqyah syariah pun. Seandainya itu disebabkan oleh setan. Ya, baik. Papua 2 orang ya, hamilnya. Ya, di Papua sudah 2 orang yang setelah ruqyah dan terapi kesuburan Pak Rahmat, alhamdulillah. Sekarang ciri-ciri saat tidur, Ibu. Saat tidur, ya. Ingat, ini ciri-ciri bagi orang yang terdapat gangguan setan di dalamnya. Yang pertama, insomnia. Susah tidur, tidurnya jam 2, jam 3 malam, ya. Berikutnya susah bangun subuh.
Jadi susah tidur dan juga susah bangun. Ini gangguan ya. Kemudian tindihan, mimpi buruk. Tindihan teh erep-erep Bapak Ibu. Kemudian mimpi loncat dari ketinggian, giginya berbunyi. Mimpi di kuburan, mimpi yang jadi nyata, dan mimpi diperkosa jin. Bagaimana mimpi diperkosa jin? Ada seorang ibu rumah tangga, setiap tidur itu dia mimpi berhubungan dengan laki-laki yang sangat tampan, sampai basah, mohon maaf ya. Ini 17 tahun ke atas yang sudah nikah. Setelah basah dia merasa puas, tidak mau berhubungan dengan suaminya kan sudah puas. Alhamdulillah Pak, jangan mau sampai istri kita disentuh sama setan. Ya. Berikutnya pemurtadan gaib, kristenisasi gaib. Saya meruqyah di Depok sampai keluar salib, Ya. muntahannya salib. Ada Dari videonya muntahan. nanti ya. Ada insya Allah ya. Videonya nanti diputakan. Kemudian gangguan jin pada anak, ibu, anak membantah, hiperaktif, lari ke sana kemari, mengganggu saat sholat, nangis, tengah malam nangis, kemudian tidak mau dipangku ayahnya, anaknya pemarah, tidak mau sholat dan tidak mau belajar Quran, pembantah, indigo, autis sampai terakhir. Ini adalah gangguan syaitan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan Bapak Ibu semuanya? Ada 5 rahasia bagaimana Al-Quran ini bisa menyembuhkan, atau bagaimana kita bisa melakukan terapi Al-Quran, terapi ruqyah syariah. Baik, ada 5 rahasia kenapa Al-Quran yang selama ini saya bacakan tidak berpengaruh apa-apa. Kenapa Al-Quran yang dibacakan di masjid oleh imam saya tidak menyembuhkan saya? Bahkan imam masjid pun sakit keluarganya, misalkan ya. Atau kenapa ketika ada orang kesurupan saya bacakan Al-Quran, setannya malah mengikuti, lebih pinter malah. Saya baca ayat kursi, dia baca Yasin ya, itu ada di Pematang Siantar begitu Pak. Ustadz gimana saya bacain ayat kursi, jinnya baca Waqiah Ustadz, dan dia hafal tuh Yasin, Ar-Rahman, saya nggak hafal katanya. Bagaimana kalau begini ya? Ya ini dia ya, ada rahasia-rahasia di dalamnya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada 5 rahasia ya. Yang pertama adalah kekuatan bacaan. Tentunya selain izin Allah ya, ada kekuatan getaran frekuensi tertentu yang membuat setan ini gentar, selain dengan bacaan itu sendiri. Baik ya. Jadi kualitas bacaan atau baiknya tajwid, tahsin dan lain-lain itu 1 dari 5 rahasia. Jadi seseorang yang baik Qur'annya saja tidak mengetahui yang lainnya tidak akan bisa melakukan ruqyah syariah. Seseorang yang hafal Quran pun bisa masih terganggu dengan setan. Ya, karena ada rahasia-rahasia lain. Diperhatikan, yang pertama adalah frekuensi bacaan Al-Quran ya. Yang kedua, niat. Kita membacakan Al-Quran dengan disertai niat. Ini insya Allah ada e-book, ada diktatnya besok barangkali ya. Kemudian yang ketiga, teknik. Kita butuh teknik Pak, atau cara. Yang keempat, kenali musuh Anda, siapa musuhnya. Jangan sampai salah fokus Ibu. Misalkan Bapak pulang ke rumah, oh iya istri saya ini banyak setannya nih, suka marah-marah nggak jelas. Kita ruqyah fokus kepada istri kita, bukan fokus kepada setan di mana? Di dalam kolbunya. Bahkan sentuh dengan tangan kita. Baik, itu ya. Yang kelima, hancurkan perisainya Pak. Ini yang paling berat, ini poin nomor 5, perisai di dalam dadanya. Baik, saya analogikan ya, saya analogikan agar Bapak Ibu memahami betul-betul ya. Yang pertama adalah apa tadi? Kekuatan nada atau kualitas bacaan. Seperti saya punya pedang yang tajam Bapak. Baik, ini pedang yang tajam, samurai yang tajam. Cukup tidak untuk mengalahkan musuh? Tidak. Butuh tangan yang kuat, keyakinan yang kuat, butuh niat, betul kan? Betul. Cukup nggak 2 hal itu? Tidak. Butuh cara untuk memainkan pedang ini. Baik. Ya. Yang keempat butuh apa? Tahu kelemahan musuh dan tahu musuh kita siapa. Yang keempat, hancurkan perisai yang menghalangi bacaan ini tembus ke kolbunya.
apa perisainya? Kesyirikan dan lain-lain akan kita bahas di sini, insya Allah. Baik, ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan melaju ke tahap berikutnya. Jadi yang pertama rahasianya adalah bacaan yang baik. Baik, sekarang saya minta kepada salah satu dari peserta untuk membaca ayat ini. Silahkan siapa yang bersedia, saya berikan mic-nya. Salah satu dari ibu-ibu dan dari bapak membaca ayat ini. Silahkan yang bersedia, tolong bacakan. Ini bukan lomba Bapak Ibu semuanya, tapi simulasi. Bapak akan merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan saat ayat ini dibacakan oleh 3 orang yang berbeda. Baik, silahkan siapa yang Bapak? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Yang lain menyimak ya, menyimak itu mendengarkan dengan kolbu. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair ya. Terima kasih ya. Sekarang ibu, siapa yang mau baca? Siapa yang bersedia? Silahkan. Silahkan. Boleh? Ya, ibu, boleh. Bismillah. Ya, silahkan. Sadaqallah. Terima kasih Ibu. Saya minta pendapatnya buat Bapak, ada merasakan sesuatu nggak saat Al-Quran tadi dibacakan oleh 2 orang pembaca? Coba angkat tangan dan sebutkan rasanya apa. Bergetar, itu ya, baik. Panas, baik. Yang lain? Angkat tangan. Nggak apa-apa, dulu sih ada perbedaan. Punggung langsung. Ada lagi yang ibu-ibu. Merinding, merinding. ada lagi yang lain. Panas di punggung, yang lain ibu belakang. Merinding. Jangan sama-sama. Jangan sama, rasa akan beda. Bergetar, tenang, itu kan beda ya. Ada lagi yang lain yang lebih unik. Bapak? Nyaman, baik. Ada lagi yang lain? Baik. Sekarang mohon disimak teman-teman semuanya, disimak karena ini salah satu dari proses ya, proses menuju kepada kepahaman tentang terapi Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dirasakan itu dengan kolbunya, Pak ya. Rasakan Al-Qur'an ini menyebar ke seluruh tubuhnya ya, menyentuh titik kolbunya. Semoga Allah menghancurkannya. Rasakan apa yang terjadi, terasa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha ashabul jannati ashaban nari an qad wazanna ma wa'adana rabbuna haqqan. وعدنا ربنا حقا فهل وزنتم ما وعد ربكم حقا
qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Sadaqallahul azim. Baik. Coba angkat tangan dan apa yang dirasakan? Sejuk, baik. Ada lagi? Sejuk, ada lagi? Masih sama ya? Jantung berdebar ya? Bergetar, mulai berdebar. Ada lagi? Sedih, ada lagi? Belakang apa, Dek? Goncangan, merasa sesuatu? Polisi langsung panas. Panas, 2, Ibu. Enak, ada yang lagi? Kaki, baik. Ada yang lain? Saya bacakan barusan kurang dari 2 menit. Bayangkan jika dibacakan 1 jam, kira-kira ada efek kepada jasadnya? Tidak ada satupun jenis penyakit yang akan tahan dibacakan dengan Al-Quran. Tidak ada satu jenis penyakit pun. Bahkan Allah berfirman, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka gunung pun pecah karena takut pada Allah. Pecah. Ya. Sekarang, ketika Al-Quran ini dihantamkan kepada jiwa-jiwa yang tenang, Masya Allah, rasanya akan luar biasa. Namun ketika dihantamkan pada orang-orang yang belum mau hijrah, belum mau taubat, atau bahkan masih ragu kepada Al-Quran, maka tidak akan berimbas apa-apa. Wala yazidu zalimina illa khasarah. Maka Al-Quran ini tidak akan menambah kecuali mudarat. Ya. Tapi bagi yang menyimak, yang mempersiapkan jiwa raganya, ini akan terjadi perubahan. Bahkan sebuah kesembuhan yang tidak mustahil, mudah sekali buat Allah. Baik teman-teman semuanya, ini yang pertama. Tapi ini baru 1 poin. Bacaan yang dizahirkan, yang dijaharkan. Jadi ruqyah itu Pak tidak begini sambil berdoa pelan-pelan, bisik-bisik, tidak. Tapi dengan suara yang keras. Bukan hanya keras tapi juga menjiwai, begitu intinya. Kita paham apa yang kita bacakan. Bagaimana kalau tidak hafal surat ini? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu sudah ayat ruqyah. Bahkan ketika Rasulullah kena sihir, maka turunlah Al-Falaq dan An-Nas sebagai asbabun nuzul. Turunnya 2 surah itu adalah ketika Rasulullah kena sihir. Luar biasa sekali. Bahkan Aisyah berkata, dahulu Rasulullah suka minta perlindungan dari ain, tapi setelah turun Al-Falaq dan An-Nas, maka Rasulullah mengambilnya sebagai perlindungan. Ya, Bapak Ibu, dahsyat sekali ya. Ini poin yang pertama. Ya, itu dia. Bacaan yang baik itu berpengaruh, Pak, menggetarkan ya, menggetarkan jiwa seseorang, jiwa manusia yang baik. Jadi Al-Qur'an ini adalah obat yang baik bagi jiwa yang baik dan kolbu yang hidup. Al-Quran adalah obat yang baik bagi jiwa yang baik atau jiwa yang ingin menjadi baik. Ya, jadi tidak untuk orang baik saja, orang-orang yang ingin menjadi baik. Baiklah, teman-teman semuanya, ada 3 reaksi saat Al-Quran dibacakan, setidaknya. Dan ini menunjukkan siapa Anda. Ya, yang pertama, orang dibacakan Al-Quran bergetar. Kolbunya bergetar, Pak. Bahkan ada yang sampai badannya ikut bergetar. Yang pertama, ya. Yang kedua, menangis. Ya, baik menangis sampai menetas atau hanya berkaca-kaca. Ketika kondisi menangis, ada 2 hal. 2 kemungkinan. Bisa jadi ruhnya menangis, ya, yang fitrah, bisa jadi setan di dalam dirinya. Baik takut atau munafik, dia pura-pura menangis. Baik, yang ketiga, tidak terasa apa-apa. Ini golongan yang ketiga ya. Tidak terasa apa-apa, seperti sesuatu yang lewat saja, masuk kiri keluar ke kanan. Itu hatinya yang mati. Karena seorang yang beriman bergetar kolbunya ketika dibacakan, pasti. Kecuali tidak menyimak betul-betul ya. Baik. Nah, sekarang yang berikutnya, niat dan keyakinan ya. Ini juga sesuatu yang
wajib kita pelajari bagaimana Quran ini memiliki kekuatan. Ya. Ibu, Bapak datang ke sini dengan niat tidak?